Di Jakarta, pemeriksaan kelayakan angkutan mudik lebaran juga dilakukan di Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Dan kini sudah ada koresponden Istiarto Sigit di sana. Selama sore itu, kita lihat di belakang Anda bus tampaknya sudah siap-siap ya, karena sudah mulai masuk kita H- sekian, masih lama sih sebenarnya, tapi sudah siap-siap. Bagaimana persiapan untuk mengecek utamanya bus-bus tersebut sehingga mereka tetap bisa mengangkut penumpang, bisnis tetap jalan, tapi juga tetap nyaman dan aman penumpang di jalan. Itu. Ya, selamat sore Hera. Betul sekali, memang keselamatan menjadi kata kunci yang akan ditegaskan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan arus mudik tahun 2017 Hera. Maka dari itu memang tadi pada pukul 12 ada sidak yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan bersama dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Sidak ini memang fokus kepada bus antar kota, antar provinsi dan antar kota dalam provinsi. Mereka mengecek sesuai dengan aturan rem cek yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan. Ada dua fokus yang memang menjadi perhatian utama dari pengecekan hari ini, yaitu adalah secara administratif dan juga secara teknis. Nah, dari beberapa bus yang diperiksa Hera, memang ada sekitar 5 bus yang tidak layak dan tidak mendapatkan stiker dari Kementerian Perhubungan serta BPTJ. Di antaranya mereka tidak lulus syarat administratif, yaitu adalah ketika surat yang didapatkan berisi 29 penumpang, ternyata pada saat kenyataannya dicek ada sekitar 30-an lebih penumpang dalam bus tersebut. Lalu juga ada beberapa bus yang tidak melengkapi busnya dengan alat pemadam kecil yang mumpuni, lalu juga alat pengeras suara yang memang patut digunakan atau klakson yang memang harus ada pada bus tersebut. Hal-hal ini yang menyebabkan bus-bus atau beberapa bus hari ini tidak mendapatkan stiker dari Kementerian Perhubungan, stiker layak lulus rem cek. Namun Kepala BPTJ, PLT Kepala BPTJ menjelaskan bahwa memang pada bus yang belum mendapatkan stiker layak dari BPTJ dan Kemenhub masih diberi kesempatan sampai dengan H-1 Idul Fitri 2017 Hera. Kita tahu hari ini adalah H-12, maka masih ada sekitar 11 hari lagi untuk memperbaiki kondisi bus tersebut. Adapun juga Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan membuka pos di beberapa terminal-terminal penting seperti Kalideres, lalu Kampung Rambutan, di mana pos-pos tersebut memang disiagakan untuk mengawal arus mudik dari jalur darat maupun menjadi sarana bus-bus yang belum melakukan rem cek bisa melakukan rem cek di sana. Nantinya juga pos-pos tersebut akan mengecek kondisi kesehatan para supir yang akan membawa bus keluar kota Jakarta. Adapun termasuk juga tes narkoba yang dilakukan dengan BNN, karena kita tahu Hera ada beberapa supir yang beberapa kasus ketahuan menggunakan obat-obat terlarang narkoba. Hal ini coba dilakukan pencegahan melalui tes-tes yang nanti akan dilakukan sekitar pada H-10 sampai dengan H-1 Idul Fitri. Hera. Ya, itu apakah 5 bus yang tidak boleh ataupun tidak layak jalan tersebut akhirnya total tidak bisa beroperasi hari ini atau sampai kapan mereka tidak diperbolehkan untuk mengangkut penumpang? Iya Hera, betul. Itu tadi juga sempat saya tanyakan kepada PLT Kepala BPTJ, karena ketika tidak mendapatkan stiker, apakah itu berarti mereka tidak bisa mengangkut penumpang? Dan kita tahu penumpang sudah mengeluarkan uang untuk membeli tiket, artinya nanti penumpang mengalami kerugian. Nah, Kepala BPTJ mengatakan bahwa mereka bisa jalan selama mendapatkan rekomendasi. Artinya memang kekurangan-kekurangan itu bersifat minor saja. Namun ketika mereka sudah sampai di kota tujuan, mereka harus segera mengupdate atau memperbaiki atau menambah kekurangan sehingga nantinya akan dilakukan pengecekan ulang dan bisa mendapatkan stiker kelayakan. Jikalau nanti masih dicek untuk kedua kalinya oleh Kemenhub maupun BPTJ mereka masih kurang, maka bus tersebut kemungkinan akan tanda kutip dikandangkan oleh Kemenhub dan juga BPTJ sehingga tidak bisa menjadi armada mudik maupun arus balik 2017. Dan jika berbicara tentang arus mudik 2017, Hera, Kalideres memang menjadi salah satu terminal atau gerbang keluar warga Jakarta menuju beberapa kota baik di Pulau Jawa maupun Sumatera ataupun pulau lain di Indonesia. Saya belum melihat adanya peningkatan signifikan dari jumlah pemudik hari ini karena dari Jasa Marga sendiri memperkirakan untuk arus darat mulai adanya peningkatan itu sekitar tanggal 23 Juni Hera. Nantinya arus balik akan terjadi sekitar pada tanggal 30 Juni 2017. Dan untuk tahun ini Hera diperkirakan akan ada kenaikan sekitar 5,32% jumlah angkutan yang keluar dari beberapa tol menuju kota lain di Pulau Jawa ataupun Sumatera. Artinya ada sekitar 1,57 juta kendaraan yang akan mudik tahun ini Hera. Anda bisa bayangkan 5,32 ini bukan angka yang kecil, angka yang besar
besar sehingga menjadi PR ataupun pekerjaan rumah tambahan bagi pemerintah untuk mengatur bagaimana nantinya arus lalu lintas mudik ini bisa menjadi lebih baik dibandingkan tahun lalu. Untuk itu Jasa Marga tahun ini mengaktifkan sekitar 268 km jalan tol fungsional yang bisa dipakai selama mudik 2017. Hera. Ya, itu angka 5 juta ataupun lebih dari 5 juta tadi juga memiliki multiplier effect yang cukup baik. Karena kita lihat juga bahwa ada sebuah nadi ekonomi yang kemudian bisa hidup di sana. Anda melihat dari pantauan Anda, seperti apa sektor-sektor bisnis lain? Kita tahu mungkin ada pedagang yang bertambah cencemen-cencemen yang kayak gitu kan. Itu juga memberikan sebuah nilai ekonomi tinggi bagi masyarakat mumpung belum lebaran menjadi mata pencaharian mereka. Apakah Anda melihat ada suasana ekonomi yang begitu hidup di Kalideres atau bahkan lebih hidup lagi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Ya betul sekali Hera, untuk hari ini memang H-12 Idul Fitri 2017 tidak banyak begitu kira-kira kegiatan ekonomi yang terjadi jika Anda katakan tadi tukang penjual tambahan atau dadakan yang muncul di terminal Kalideres memang belum banyak Hera. Saya lebih banyak melihat situasi di belakang adalah lalu lintas bus, lalu warga yang memang berpindah dari satu bus atau naik turun dari satu bus lain. Sisanya yang memang warung-warung ataupun penjual-penjual masih menjual barang dagangannya dalam kondisi yang cukup normal Hera. Kalau kita berbicara soal Kalideres, saya tadi sempat berbicara dengan salah satu penjual tiket operator bus di sini. Memang mereka biasanya mulai ramai, penjual-penjual dadakan, lalu juga warung-warung dadakan. Ini mulai muncul sekitar H-5 sampai dengan Hari Raya Idul Fitri, Hera. Dan kita tahu Kalideres ini memiliki kapasitas yang cukup besar dan banyak bus antar kota, antar provinsi yang berangkat di sini. Sehingga komoditi-komoditi seperti oleh-oleh khas Jakarta ataupun makanan-makanan kecil maupun makanan berat sebagai bekal para pemudik nanti akan memudik di dalam bus memang menjadi komoditi yang cukup dicari dan akhirnya banyak dijual di terminal bus Kalideres. Ya, itu tepat sekali. Makanya kalau misalnya kita kan kalau misalnya di bus lama pagi macet gitu biasanya ngemil ya. Makanan menjadi salah satu komoditi yang utama yang tadi Anda sebutkan. Terima kasih Istiarto Sigit, koresponden CNN Indonesia.